どこだか分かってんの？鼻をかぶちょうだい。ぞてめえら！Hello Brovers, kali ini gue akan membawakan teori dan juga beberapa petunjuk yang sudah mulai diberikan oleh pihak High and Low terkait kelanjutan nasib crossover mereka dengan Cross Gun Wars. Apalagi semakin kesini duitnya kan makin gede cuy. Mereka juga udah makin gila-gilaan buat bakar duit untuk film mereka selanjutnya. Bahkan di film yang sekarang aja, lo bayangin aja ini baru film kedua. Udah ada Suzuran, udah ada Housen, plus ada 3 SMA sekaligus yang jadi villain utama. Total ada 6 sekolahan yang dimunculkan. Jelas ini adalah sebuah top rekor dari film-film sebelumnya, bahkan dari film High and Low era Sword, karena kali ini pemainnya tuh jauh lebih rame lagi cuy. Belum lagi nanti di film ketiganya akan ada terus karakter baru yang semakin bermunculan. Kualitasnya juga makin edan, apalagi sekarang udah ada Suzuran gitu. Jujur gue akan kecewa kalau nanti terhalang rating di mana mereka memaksakan adegan pertarungannya nggak terlalu brutal kayak Crow Zero, karena itu identitasnya justru. Tapi sejauh yang sudah diperlihatkan lewat trailer, kualitasnya nggak main-main sih. Ini goks, koreografinya udah pada bagus semua, apalagi Suzuran ini harus jadi kuncian utama tuh. Suzuran sama Housen tuh koreografinya harus bagus karena itu identitasnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, Yikuzo, ini dia High and Low The Wars Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama kita akan jelasin dulu mengapa sekarang malah muncul teori soal musuh baru yang sudah menanti di film-film berikutnya. Karena sosok The Trinity-nya sudah dibentuk. Apa itu The Trinity? Kita jelasin singkat dulu soal The Trinity itu apa. The Trinity itu sesuai dengan namanya, jadi mereka terdiri dari 3 orang, di mana orang ini akan jadi ujung tombak sebuah kelompok yang akan mereka inisiasikan demi mencapai tujuannya bersama. Sistemnya sama seperti Superman, Batman, Wonder Woman yang membentuk Justice League, ataupun Tony, Thor, dan juga Steve Rogers yang membentuk Avengers. Sama-sama bertiga kan mereka. Nah sekarang yang sudah terbentuk di Universe Cross ini ada Fujio Hanaoka selaku pemimpin dari sekolah Oyakoko yang baru memulai debutnya dari High and Low The Wars episode 0, dilanjut di High and Low The Wars movie. Kemudian tahun kemarin ada series baru lagi yang berjudul Six from High and Low The Wars. Ini debutnya terus berlanjut, di mana sebelumnya dia sempat berkenalan dan akhirnya akrab dengan pemimpin atau orang terkuat di Housen Academy dari Towarushi yang bernama Sachio Ueda. Nah, Sachio ini memulai debutnya di film High and Low The Wars movie, di mana Sachio pada saat itu sempat kena adu domba dari geng Kidra hingga berakhir perang dengan Oyako. Untungnya hal tersebut berhasil dihentikan Sabakan dan ia memutuskan untuk bersatu dengan teman barunya yaitu Fujio Hanaoka untuk lawan geng Kidra yang mengedarkan narkoba jenis Red Room yang disebarkan di Towarushi ataupun di Chikuni. Baru setelah itu kita berlanjut pada karakter yang paling dicari dan paling diagungkan oleh para fans dan ditunggu-tunggu banget ya, dimana dia diklaim oleh Todoroki menjadi orang terkuat di sekolah terkuat seantero bumi. Sekolah itu bernama All Boys Suzuran High School. Pria yang dimaksud Todoroki ini adalah Misaki Mario atau biasa dipanggil Rao atau Lao. Ada juga yang berteori bahwa sosok Lao ini biasa dipanggil Bugs. Jadi sebenarnya Lone Wolf Bugs itu Lao itu sendiri. Nah, sosok Lao ini sudah sangat terkenal sekali di Towarushi karena saking ganasnya doi pernah nge-solo Suzuran. Itu terkonfirmasi jelas lewat trailer dan juga gambaran ilustrasi animasi komik, di mana dia bahkan dijuluki sang legenda Rao atau Lao karena saking kuatnya.
Kita nggak tahu apakah dia bakalan dibikin sebanding dengan Rindaman atau tidak, karena Rindaman itu kan sejagat Crows dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dia adalah manusia terkuat di bumi cuy. Oke, back to topic ke Misaki Mario. Dia ini digambarkan berbeda dengan sosok Sachio ataupun Fujio. Kalau mereka berdua itu kan lebih ke tipe yang masih bisa dibilang friendly. Apalagi Fujio itu friendly banget. Nah, Misaki Mario ini lebih ke tipe yang dingin kayak Tommy Shelby. Dari ukuran badannya juga dia jadi salah satu yang paling gede dan paling tinggi di High and Low sejauh ini ya, sepanjang sejarah. Setahu gua Kohaku aja kayaknya nggak sebesar badannya Misaki Mario. Penglihatan gue ya, Misaki Mario atau Lao ini badannya itu segede Genji, bukan Genji yang Crows ya, bukan Genji yang pakai samurai. Kalau misalkan kalian nonton High and Low yang End of Sky ataupun Final Mission, kalian tahu tuh Genji yang pakai samurai Edan itu badan gede pisan. Nah, kalau menurut gua kayaknya ukuran tingginya itu tuh segitu ya. Dari sini kita sudah mendapat The Trinity yang berkemungkinan besar akan menjadi ujung tombak buat perang berikutnya, entah di film ketiga atau keempatnya. Untuk saat ini sih ada 3 pemimpin. Siapa tahu nanti akan ada perwakilan dari Sword juga yang ikut nimbrung sama kelompok dari Towarushi. Jadi mungkin nggak semua Sword ya, ada beberapa doang, karena setahu gua beberapa kelompok dari Sword kayak Rude Boys, terus kayak Daruma Ika, terus kayak White Rascal, itu mereka tuh udah punya goalsnya tersendiri dan nggak mau ikut campur lagi gitu. Yang kemungkinan besarnya akan ikut campur ya Sanoren Gokai mungkin ya. Kalau ya Koko ya udah pasti lah ya nggak sih. Nah ini kan tinggal SO-nya doang nih, karena WRD-nya lagi hilang arah gitu lah ya, kan lagi peduli sama diri sendiri juga. Jadi kemungkinan besarnya kita akan diperlihatkan persatuan antara perwakilan dari Sword dan juga kelompok yang akan terbentuk di Towarushi. Mungkin nanti akan ada TFOA tapi yang versi New Generation. Jadi karakter baru bermunculan juga tuh, bukan karakter dari komik lagi. Cuma namanya doang yang dari komik karena generasinya udah jauh banget cuy. Ini kalau TFOA ketemu sama Sano, ganteng gini anjir, 2 geng motor ketemu. Musuhnya siapa bang kalau sudah ada persatuan crossover begitu? Tentu saja musuhnya yang udah sekelas dengan perkumpulan sebesar itu dong. Udah nggak bakal ada cekcok ala-ala anak sekolahan lagi anjir kalau sudah bawa-bawa nama kota mah. Terlebih lagi Kuryu Group itu kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Dan kalian jangan lupa perkataan dari kakak tertua Amamiya Brothers. Kuryu itu bisa mengendalikan polisi dan juga hukum. Mungkin di Final Mission mereka ditangkap, tapi sebenarnya itu hanya rencana mereka buat kabur terlebih dahulu dan melancarkan rencana baru untuk beraliansi dengan kelompok Yakuza lainnya ataupun gangster lainnya seperti Manji Empire. Bang, lu tau dari mana seperti itu? Lo perhatikan aja pattern dari cerita High and Low Wars ini. Di film kedua kita dihadapkan dengan perang besar dengan sekolahan lagi. Kalau film ketiga dengan sekolahan lagi sepertinya malah jadi kurang asik dan terlihat membosankan gitu kan. Penonton akan dibikin apa ya, bisa dibilang kok itu lagi gitu. Tentu saja ini adalah cara paling efektif buat mengadaptasi beberapa villain dari Crows dan Wars. Siapa tahu ya itu tadi Manji Empire. Nah, Manji Empire itu sendiri adalah salah satu organisasi geng terbesar yang paling ditakuti di Jepang yang memiliki lebih dari 1000 anggota. Manji Empire didirikan oleh 2 orang bersaudara yaitu Kuzugamu Torao dan adiknya yang bernama Kuzugami Tatsuo. Manji Empire pertama kali berdiri di Machida, Tokyo
Mereka mendapatkan kekuatan besarnya dari perang demi perang yang semuanya dimenangkan oleh Manji Empire itu sendiri. Dan satu persatu geng yang kalah perang itu akhirnya direkrut ataupun ada beberapa yang memang memilih untuk bergabung ke Manji Empire. Dan hanya dalam waktu 2 tahun mereka punya 22 geng tersebar di seluruh antero Jepang. Dan mereka menjadi persatuan geng paling besar dan paling kuat di Jepang. Masing-masing dari 22 geng itu berdiri sendiri dan juga punya ketua sendiri yang tergabung dalam satu grup. Konsepnya emang sama persis seperti Kuryu Group yang terbagi ke beberapa grup lagi. Salah satunya Kamizono Group yang berurusan dengan Amamiya Brothers waktu itu di film High and Low The Raid Train. Jelas Kuryu dan Manji Empire ini memiliki kesamaan di mana mereka itu berusaha menguasai dengan mengalahkan tiap geng penjaga kota untuk mengambil alih kota tersebut sebagai daerah kekuasaan mereka. Tapi dalam tanda kutip sebenarnya Manji Empire tuh kayaknya nggak terlalu tertarik untuk bekerja sama dengan Yakuza macam-macam Kuryu kali ya. Karena kan setahu gua sektornya tuh beda. Kalau Kuryu itu sektornya lebih ke bisnis seperti kasino ataupun perdagangan red room dan beberapa obat-obatan lainnya. Jelas kalau memang misalkan Manji Empire bakal dimunculin, ini bakalan jadi musuh yang sangat sepadan dengan persatuan Chikuni dan juga Toarushi yang bisa saja kedua grup ini akan kembali mengancam dua kota ini. Mungkin Manji Empire itu musuhnya Toarushi gitu kan, sedangkan Chikuni kembali lagi berhadapan tuh sama Kuryu Group yang balik lagi tuh, dan mungkin ada hubungannya dengan Mighty Warriors di ending final mission. Kira-kira itu tadi adalah beberapa teori yang sempat berseliweran di YouTube gua dari kolom komentar ataupun dari beberapa timeline video gua gitu kan. Banyak banget yang berteori seperti itu karena memang mungkin orang-orang tuh udah mulai banyak yang sadar ya kalau patternnya itu kayaknya bakal dibentuk untuk semakin kuat gitu loh. Sekolah-sekolah ini atau anak remaja ini tuh berusaha untuk dibikin kuat dulu sampai akhirnya kuat dan sepadan, baru mereka ketemunya masa kelas-kelas kayak Manji Empire ataupun Kuryu Group gitu. Jujur untuk nunggu film keduanya ini aja udah greget banget ya. Menurut gue film ini bakal jadi pecah rekor lagi sih untuk film high and low paling laris. Apalagi mereka benar-benar bakar duit di film ini sampai bawa Yuta buat meranin Ryo Suzaki, padahal sebenarnya nggak harus Yuta gitu yang meranin, cuman karena untuk menarik traffic akhirnya mereka ngambil Yuta NCT. Gua belum berani konfirmasi filmnya tayang kapan di Indonesia karena setahu gua ya film modelan begini pasti ditargetkan untuk audiens negara mereka dulu, baru masuk kelas internasional jika film mereka itu laku keras di Jepang. Kalau di Jepang film ini nggak terlalu laku ya mereka nggak berani ambil resiko buat naruh film ini di luar negara mereka. Kemungkinannya seperti itu sih. Karena One Piece Red aja yang fansnya edan-edan, filmnya masih sempat ngaret. Apalagi ini. Jadi turunin ekspektasi kalian untuk perilisan tepat waktu. Kemungkinannya sih masuk bioskop Indo ya, tapi mungkin ngaret. Ingat sekali lagi, kalau menurut gue sih ngaret ya. Dan film-film Indo sekarang lagi gencar-gencarnya ya, lagi banyak-banyaknya juga gitu. Bioskop-bioskop Indonesia lagi bingung gitu gak sih, kayak gue harus pilih yang mana gitu. Di satu sisi gue sebenarnya dapat informasi juga ya soal perilisan itu, karena udah sempat beberapa kali di post dan juga disenggol gitu apakah bakal rilis atau tidak. Tapi kayaknya sih emang bakal rilis, cuman ya itu tadi ngaret. Seperti biasa gue akan adain segmen bacol, tapi kayaknya nggak banyak gue bacain komentarnya, paling 4 atau enggak 5 komentar aja lah ya. Karena gue nggak mau memperpanjang durasi, mager ngeditnya. Dari Gilang Siregar, wah ini gue udah baca nih, yang ini gue setuju sih. Like-nya sampai 9, emang banyak yang setuju. Jadi bagi dia itu tuh sebenarnya nggak harus nyampur-nyampurin ke Manji Empire dulu, munculin aja dulu TFOA. Menurut gue sih itu. Wah kalau TFOA muncul itu udah ada Suzuran, udah ada Housen, udah ada TFOA, terus Oya berdua-dua sama Sanoh, eta berlima-lima anjay edan. Dari Damskinal, pecah berantakan min Toarushi All Best Fit Sword, bakal jadi war paling epic se-universe berandalan Jepang. Tapi menurut gua bukan Manji Seven yang berkemungkinan gabung sama Kuryu, tapi anak organisasi Yakuza yang jadi musuh bapaknya Genji. Oh iya,
Iya ya, bapaknya Genji Yakuza ya, anjir gue baru kepikiran kan. Baru keinget sekarang. Mungkin jadi kayak gitu ya. Karena setahu gue yang namanya Yakuza itu kan ini ya, apa ya, bisa dibilang nggak selalu beraliansi gitu. Bisa aja Yakuza sama Yakuza yang lainnya tuh bermusuhan. Dari enak anjay, fotonya Tommy Shelby gitu. Buset, Manji X Kuryu, kira-kira kalau dibikin movie berapa lama ya durasi movie-nya? Oh iya. Kalau menurut gue sih kayaknya bakal dibikin 2 part sih, kayak End of Sky sama Final Mission. Sebenarnya harusnya disatuin aja tau Final Mission sama End of Sky, karena pecahnya tuh di End of Sky. Menurut gue sejauh ini ya, high and low terbaik sepanjang sejarah. Pembawaan karakternya dapet, fight-nya dapet gitu kan. Itu hanya di End of Sky. Kalau di Final Mission menurut gue itu udah agak menurun tuh di situ, karena klimaksnya ya di End of Sky gitu, apa ya, bisa dibilang meledaknya tuh di End of Sky. Begitu udah masuk Final Mission sebenarnya itu lebih ke arah problem solving aja sih untuk Kuryu Group ini. Masalahnya tuh gimana nih kasino, gitu doang sih sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa gue tuh berpikir kalau TFOA itu bakal disinggung sedikit di movie ini. Untuk film ketiganya nanti bakal diperlihatkan dah tuh TFOA yang sebenarnya tuh kayak gimana, dan di zaman ini tuh nasibnya TFOA tuh kayak gimana gitu. Karena polanya tuh nanti bakal sama kayak penyebutan Lao nggak sih? Lao kan dulu cuma disebut doang kan, dan sekarang akhirnya diperlihatkan. Oke, kira-kira itu tadi adalah konten bacol kita kali ini, dan juga breakdown beberapa teori yang udah gua rangkum dari sumber-sumber yang lainnya, entah itu Facebook, Reddit, Twitter, berbagai macam percakapan-percakapan high and low the worst X-Cross ini udah gua rangkum nih di video ini. Next akan ada video baru lagi soal breakdown juga, dan bakal ada breakdown dari Sri Asih. Jadi ditungguin aja. Gua Kleponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.